Baik, perkenalkan nama saya Erliani Borusiagian, NPM 228150112. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri Universitas Medan Area. Adapun tujuan saya yaitu untuk menjelaskan manfaat dari integral di dalam teknik industri itu sendiri. Sebelum saya menjelaskan tentang manfaat dari integral di dalam teknik industri itu sendiri, sebelumnya tujuan saya menjelaskan ini yaitu untuk memenuhi atau menyelesaikan tugas dari kalkulus dasar 2 di mana dosen pengampu yaitu Ibu Fitriani Sitopo. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang integral itu sendiri, saya akan menjelaskan tentang teknik industri terlebih dahulu. Teknik industri berjasa terhadap produk manufaktur yang mana secara tidak sadar kita menggunakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari makanan olahan, minuman olahan, produk elektronik, ataupun produk manufaktur itu seperti sepeda motor, mobil, kereta api, atau bahkan pesawat terbang. Teknik industri tersebut memiliki fokus keahlian seperti sistem produksi, manajemen, dan ekonomi teknik. Nah, dari fokus keahlian tersebut, teknik industri atau sarjana teknik industri itu dituntut untuk mampu mempelajari serta memahami berbagai disiplin ilmu seperti kalkulus dasar, statistika industri, ergonomi, serta ekonomi teknik dan lain sebagainya. Baik, kita akan masuk ke dalam materi integral. Sebelumnya, integral itu merupakan kebalikan dari diferensial. Nah, di mana bila kita mendiferensiasi, maka dimulai dengan pernyataan dan dilanjutkan dengan mencari turunannya. Baik, manfaat integral di dalam teknik industri itu sendiri yaitu untuk menyelesaikan masalah dalam bidang keteknikan, seperti menentukan volume benda putar, luas suatu daerah, atau menentukan surplus konsumen, atau biaya marginal, dan lain sebagainya. Penerapan integral itu sendiri sudah dijelaskan di dalam manfaatnya, menghitung volume benda putar, menghitung luas suatu daerah, mencari surplus suatu perusahaan. Itu merupakan penerapan integral di dalam teknik industri itu sendiri. Namun di sini saya juga akan memberikan contoh perhitungan dari integral itu di dalam penerapan di teknik industri tersebut. Contoh yang saya ambil yaitu pembuatan jembatan kabel. Contoh dari jembatan kabel tersebut yaitu jembatan dari San Francisco yaitu Golden Gate Bridge. Perhitungan integral sangat membantu dalam perencanaan pembangunan jembatan ini. Dalam perencanaan ini menggunakan integral tentu dan luas daerah. Adapun pilar-pilar ini membentuk partisi-partisi yang akan ditemukan dalam menghitung luas daerah integral. Dari bentuk jembatan ini dikatakan integral dapat diartikan untuk luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx pada interval A dan B. Dari soal ini kita dapat membentuk grafik yaitu sumbu Y ini sebagai tinggi, X merupakan sebagai batasan dari jembatan itu tersebut. Nah, dengan dibatasi oleh garis X sama dengan 3, maka batasnya yaitu 3. Dengan kurva yaitu Y sama dengan kurva Y sama dengan X pangkat 2. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa luas dari daerah yang diarsir atau partisi-partisi ini dapat dihitung. Langsung saja dimasukkan ke integral batas 0 sampai dengan 3 fungsi Y yaitu X pangkat 2 dx. Maka pertama kita akan menurunkan X pangkat 2 yaitu integral 0 sampai 3
1 per 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1, batas 0 sampai dengan 3. Maka kita dapat sederhanakan 1 per 3 X pangkat 3. Langsung saja kalikan X pangkat 3 per 3, kemudian langsung masukkan ke batas atas dan batas bawahnya. X diganti dengan 3, pangkat 3 per 3 dikurang, langsung saja kurangkan dengan 0. Maka hasilnya 9 per 3 dikurang 0, hasilnya adalah 3. Ini merupakan luas dari daerah yang ingin diketahui dalam satuan luas. Baik, di dalam teknik industri dapat menyelesaikan juga persoalan-persoalan dalam menentukan biaya total dan biaya rata-rata. Di sini saya akan mengambil contoh untuk mencari biaya total dan biaya rata-rata dari suatu perusahaan. Dari contoh soal ini kita dapat melihat biaya marginal suatu perusahaan diketahui, yaitu MC sama dengan 6Q pangkat 2 dikurang 8Q ditambah 5. Jika diketahui biaya tetapnya adalah 5, maka tentukan besar biaya total dan biaya rata-rata jika diproduksi sebanyak 10 unit. Nah, dari soal ini, karena diketahui adalah MC atau biaya marginalnya, maka biaya total dapat dicari dengan menggunakan rumus TC sama dengan integral MC dq. Ini merupakan rumus dari biaya total. Langsung saja kita masuk ke dalam penyelesaian. TC sama dengan integral MC dq sama dengan, karena MC sudah diketahui maka langsung masukkan saja ke dalam integralnya, 6Q pangkat 2 dikurang 8Q tambah 5. Nah, di sini kita harus turunkan dulu, dimana penurunannya yaitu 6 per 3 Q pangkat 3 dikurang 8 per 2 Q pangkat 2 ditambah 5Q. Di sini jangan lupa ditambahkan K, di mana K ini menyatakan biaya tetap yang diketahui, yaitu 5. Nah, kita dapat sederhanakan lagi, 6 bagi 3, 2Q pangkat 3 dikurang 8 bagi 2, 4Q pangkat 2 ditambah 5Q tambah K. Ini merupakan persamaan dari biaya tetap. Nah, untuk mencari besar biaya tetapnya, di mana diketahui banyak produksi sebanyak 10 unit, maka langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan. TC sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 tambah 5Q tambah K. Langsung saja masukkan 2 dikali 10 pangkat 3 dikurang 4 dikali 10 pangkat 2 ditambah 5 dikali 10 tambah K adalah biaya tetap yang sudah ditentukan. Dari sini langsung dikalikan, hasilnya 2000 dikurang 400 ditambah 50 tambah 5. Maka di sini kita selesaikan dengan syarat eksponen, di mana harus diselesaikan terlebih dahulu penjumlahan baru pengurangan, maka hasilnya adalah 1655. Ini adalah besar biaya total. Karena di soal juga bukan hanya biaya total yang dicari, juga ada biaya rata-rata. Maka rumus dalam mencari biaya rata-rata yaitu AC sama dengan TC per Q. Karena TC sudah diketahui dalam mencari persamaan tadi,
Maka langsung saja masukkan persamaannya. 2Q pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 tambah 5Q tambah K per Q. Ini harus kita bagikan dulu, yaitu ini dibagi ini, 2Q pangkat 2 dikurang 4Q ditambah 5 ditambah 5 per Q. Maka langsung masukkan saja ke dalam jumlah total yang jumlah produksinya, yaitu 2 kali 10 pangkat 2 dikurang 4 kali 10 tambah 5 ditambah 5 per 10. Hasilnya 200 dikurang 40 tambah 5 tambah 0,5. Maka hasilnya adalah 165,5. Ini merupakan biaya rata-rata yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Jika ada kekurangan yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Silakan beri saran dan komentar teman-teman yang bersifat membangun untuk saya ke depannya.